Saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mau merenungkan tentang satu hal yang sering kita alami. Kita sulit menikmati hari ini. Kita sering merasa bahagia itu nanti. Nanti kalau masalah sudah selesai. Nanti kalau keadaan membaik. Nanti kalau rencana kita tercapai. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan sedang hadir sekarang dan kita justru melewatkannya? Ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Yesus. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Pertanyaan ini datang dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka melihat orang Farisi berpuasa, murid Yohanes berpuasa, tapi murid Yesus tidak. Bagi mereka, puasa itu seperti tanda kesalehan dan kesungguhan. Mungkin mereka merasa hidup mereka lebih serius, lebih tegas, lebih rohani. Tapi Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Puasa bukan sekedar kebiasaan, tradisi, atau rutinitas. Puasa adalah soal makna, soal mengapa. Yesus mengibaratkan dirinya seperti mempelai dalam pesta pernikahan. Kalau mempelai hadir, orang tidak bergabung. Kalau mempelai hadir, orang bersukacita. Artinya, pada saat itu, Mesias yang dinantikan sudah datang. Tuhan sedang hadir di tengah mereka. Maka waktunya bukan untuk murung, tapi untuk menyambut, untuk bersyukur, dan hidup dalam sukacita. Dan yang menarik, Yesus hadir dengan cara yang tidak mereka duga. Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus mendekati mereka yang dianggap kotor. Yesus mencari yang tersisih. Ia tidak menjaga jarak. Ia mendekat. Ia masuk ke dalam hidup manusia yang berantakan. Pesannya sungguh sangat kuat. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu baru datang. Tuhan hadir untuk berjalan bersama kita dan tepat di tengah realita kehidupan kita. Ada seorang pria yang sejak muda selalu berkata, "Kalau aku selesai sekolah dan mulai kerja, aku akan bahagia." Lalu ia kerja, tetapi setelah bekerja ia berkata lagi, "Kalau aku menikah, aku akan bahagia." Lalu ia menikah, tetapi beberapa bulan kemudian berkata, "Kalau kami punya anak, pasti bahagia." Anak lahir, seru, indah. Tapi anak menangis jam 2 pagi, dan dia mulai mengeluh, "Cepatlah besar." Anak itu lalu tumbuh berkembang dan menjadi besar, tidak menangis lagi, tapi mulai bikin masalah demi masalah. Lalu dia berkata lagi, "Nanti kalau anak-anak sudah besar dan kami berdua saja, pasti tenang." Waktu berlalu, sekarang dia sudah tua, dan dia berkata dengan sedih, "Dulu itu sungguh indah." Kisah ini tentu menarik karena ini menjadi cerita banyak orang. Kita menunggu bahagia di fase berikutnya, padahal bahagia tidak pernah dikejar nanti. Bahagia sering hadir sekarang, tapi kita tidak melihatnya. Karena pikiran kita selalu lompat ke depan dan mundur ke belakang. Ada kutipan yang mengatakan, yang paling lucu dari manusia adalah mereka sering kontradiktif. Kita buru-buru ingin dewasa, tapi nanti merindukan masa kecil. Kita korbankan kesehatan demi uang, lalu uang habis untuk mengejar kesehatan. Kita terlalu memikirkan masa depan sampai lupa hari ini. Akhirnya kita tidak menikmati masa kini dan tidak juga menikmati masa depan. Kita hidup seolah tidak akan mati, tetapi ketika mati seolah kita belum pernah benar-benar hidup. Saudara-saudari yang terkasih, inti renungan hari ini sederhana. Tuhan mengajak kita hadir di hari ini, hadir di momen ini, hadir bersamanya yang sedang berjalan di tengah kehidupan kita. Kadang kita seperti murid-murid Yohanes. Kita melakukan hal rohani, melakukan kebiasaan baik, tapi hati kita tidak menangkap maknanya.
Kita sibuk melakukan ini itu, tapi lupa mengalami. Yesus berkata kurang lebih demikian, "Kalau aku ada di sini, kenapa kamu masih hidup seolah-olah aku jauh? Kalau Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu hari ini, kenapa kamu hidup seperti kebahagiaan itu harus menunggu esok hari?" Mari kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan kita. Pertama, latihan bersyukur setiap hari. Setiap pagi atau malam, tulis 3 hal yang pantas disyukuri. Tidak perlu besar. Nafas hari ini, makanan, kesempatan, juga pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, berhenti berkata, "Nanti kalau." Ganti dengan kalimat, "Hari ini aku mau setia. Hari ini aku mau menikmati berkat Tuhan." Ketiga, hadir bersama orang-orang di sekitar kita. Letakkan ponsel sebentar. Dengarkan pasanganmu. Peluk anak-anakmu. Telepon orang tuamu. Sapa rekan kerjamu. Kadang kebahagiaan itu bukan jauh. Dia ada di momen sederhana yang selalu kita abaikan. Mari sekarang kita jawab dengan jujur di dalam hati. Apakah aku termasuk orang yang terus menyesali masa lalu? Atau orang yang terus cemas tentang masa depan? Apa satu hal hari ini yang sebenarnya indah, tapi selama ini aku lewatkan? Saudara-saudari terkasih, Tuhan ada di tengah kita, bukan hanya di masa lalu, bukan hanya di masa depan. Tuhan hadir di sini saat ini, hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, ajarilah kami untuk melihat kehadiran-Mu hari ini. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk mengejar nanti, sampai lupa bersyukur sekarang. Beri kami hati yang peka, damai yang tinggal, dan sukacita yang tidak tergantung keadaan. Tolong kami menjalani hari ini bersama-Mu, dengan setia dan penuh syukur. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini berguna. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan memberkati.